Halo Vi, kok suaranya nggak ada? Nah, halo, halo Teh. Halo, selamat pagi. Udah Alhamdulillah siang. live pertama ya. Ya, live perdana nih. Bareng Teteh juga ya, bareng Miss Inscript yang setelah sekian lama kita nggak mengaktifkan fitur Insta Live. Suara Yes, aku jelas bentar, ya, Teh? Teteh mau pakai ini dulu Vi. Kayaknya kurang jelas deh kalau Oke, oke. dari handphone itu. Kang EG-nya belum masuk ya? Belum nih. Hai, selamat bergabung Kak Mavin, selamat bergabung Kak Dian, selamat bergabung Kak Iksan, selamat bergabung Kak Eka. Hari ini pembahasannya pasti seru banget ya, Teh. Banget. Silakan juga bisa mengundang atau menginvite teman-teman semuanya ya untuk melihat siaran langsung ini. Vi, coba bicara lagi. Halo, tes. Oke, keren-keren. Sekarang suaranya udah keren nih. Cie, cie. Oke, Cie, kita lagi undang tunggu. Kang EG ya. Ya, Vi, kita ngobrol-ngobrol dulu deh sambil nunggu Kang EG. Apa sih Vi yang tujuan daripada kita akan nge-live setiap hari? Kalau untuk minggu ini mungkin kita belum setiap hari ya Vi ya, tapi kita masih trial untuk hari ini dan mulai Senin kita akan setiap hari. Jadi teman-teman yang ada di sini harus stay tune jam 11 sampai jam 12. Apa sih tujuan Inscript untuk sharing atau bikin live IG setiap hari ini Vi? yang pertama sih yang pastinya ya Teh, kita harus mengikuti perkembangan zaman saat ini. Yang saat ini itu semuanya itu serba digital gitu kan. Nah, kita tuh harus melek juga sama digital saat ini. Masa sih kita punya Instagram tapi kita nggak memanfaatkan fitur Instagram itu sendiri. Yang salah satunya ini adalah kita bisa ngobrol sama teman-teman yang lainnya di Instagram Live gitu ya Teh. Tentunya Hmm, kita nggak hmm. akan sendiri juga. Nanti kita bakal undang expert-expert lainnya. Salah satunya hari ini Yes. kita mengundang Kang EG, yaitu expert di digital marketing. Masya Allah, pokoknya ini bakalan menjadi ilmu baru banget buat kita. Gitu sih, Teh. Oke, oke. Dan selain itu pastinya Inscript sebagai salah satu sarana untuk pendidikan dan edukasi untuk para perempuan tentu saja kami ingin memberikan yang terbaik ya dengan mengundang para expert-expert di sini. Ya harapannya adalah teman-teman akan selalu belajar setiap hari dan jangan lupa loh teman-teman saat mengikuti kegiatan kami ini jangan lupa untuk selalu share ya ajak teman-temannya yang lain untuk mengikuti karena ini gratis. Saya undang lebih banyak expert di sini. Setiap hari belajar. Dan juga pastinya kita harus dapat cuan dari Instagram pastinya ya. Kalau kita sudah aktif di sini. Kalau teman-teman undang teman-teman yang lainnya masuk ke Instagram untuk nonton hari ini. Pasti teman-teman yang diundang oleh Anda jadi ingat. Oh Masya Allah ya. Udah diundang nih oleh Kak Dia. Diundang nih oleh Kak Ai. Diundang nih oleh siapa. Pasti mereka ingat ya. Dan kita harus saling mengingatkan juga untuk hadir di sini. Jam 11 sampai jam 12 dan mulai hari Senin kita akan terus melakukan hal yang sama. Seperti halnya yang kita lakukan di Ibu-Ibu Doyan Bisnis ya, Via? Iya, betul banget Teh. Kita tuh pokoknya lumbung banget untuk belajar gitu. Banyak banget ilmu yang bisa kita serap di ibu-ibu doyan bisnis. Salah satunya nih setiap pagi kita di sarapan IDB itu ada Teh Indari Mas Tuti yang menjadi pemateri utama dan tentunya ada pemateri-pemateri lain dan bintang tamu lainnya yang akan mengisi juga gitu ya Teh. Dan itu semuanya Ya, gratis, nggak dipungut biaya 1% pun enggak. Semuanya gratis pokoknya. gratis. Pokoknya yang penting mau belajar. Karena kadang-kadang Vi sudah disediakan secara gratis, tapi katanya bukan katanya sih berdasarkan yang saya amati ada juga yang mau nggak mau gitu untuk mengikuti kegiatan gratis aduh males lah nggak ada waktu lah atau apapun lah gitu ya nah sekarang kita akan membiasakan oke lah kita di Zoom udah ya banyak yang bilang aku nggak punya nih aplikasi Zoom-nya katanya ya oke di Facebook aduh aku nggak punya nih Facebook gitu ya oke sekarang kita masuk ke
Instagram. Jadi teman-teman boleh memilih. Kalau jam setengah 7 itu akan ada di Zoom. Kalau setiap hari saya selalu posting-posting itu di Facebook. Dan kalau di Instagram itu jam 11 sampai jam 12. Gitu, Vi. Iya, betul banget Teteh. Dan semuanya itu bisa langsung ajak teman-teman yang lainnya untuk bisa bergabung di siaran live kali ini atau bisa mengundang teman-teman yang lainnya di sarapan IDB ya. Dan tentunya siapa yang paling antusias untuk bisa mengundang banyak orang dan lebih banyak orang, itu pasti kita bakalan kasih hadiah ya Teh ya. Oh, pasti bertabur hadiah. Kemarin, Vi, ada kita bikin giveaway tuh, Vi. Giveaway-nya adalah mendapatkan langsung 30 buku karya saya. Wow! Dan ini giveaway udah dua kali, Vi. Udah dua kali, apa namanya itu kita selenggarakan, udah ada 2 pemenangnya. Nanti kadang-kadang di inskrip pun ya, di Instagramnya boleh tuh, mana yang mau dapat 30 buku. Nah, kalau untuk sekarang, teman-teman, ya, yang mengundang lebih banyak akan dapat 1 buku dulu. Ya, kita lagi tes nih. Siapa sih sebenarnya yang paling antusias? Di sini ada Kak Pestaria Happy. Ya, Masya Allah. Kak Pestaria ini adalah termasuk yang paling antusias nih. Antusias banget. Boleh dong, Vi, kita undang dulu sambil nunggu Kang Ege? Boleh banget Teteh, sebentar ya. Tapi kayaknya Ibu nggak aktif. nggak aktif. Coba ya, saya undang dulu bentar. Nah, udah diundang, tinggal di ACC. Oke, mau dong Bu Indari. Oke, harus mau untuk belajar. Nah, kita akan ketemu sebelum saya nunggu. Hai Bu Happy. Ibu Happy, apa kabar? Masya Allah, tabarakallah. Ibu semangat belajarnya itu jos banget beneran Bu. Ya, Ibu lagi ngapain? Lagi jualan buku ya, jangan-jangan ya? Iya, lagi promo-promo nih. Gimana Bu, cerita dong how Ibu belajar dari nol, belajar nulis buku barengan dengan saya 1 hari nulis buku, dan sekarang bukunya udah jadi, dan sekarang lagi challenging banget untuk jual bukunya. Cerita dong Bu. Ya, teman-teman, menarik banget ya. Jadi yang saya dapatkan, selalu saya katakan tuh, Teh Indari ini adalah dari beberapa cara menulis buku atau webinar menulis buku di Teh Indari ini, yang satu yang saya dapatkan adalah nulis aja gitu. Nggak banyak aturan dan sederhana banget. Itu satu. Jadi yang saya dapatkan, yang kedua, nggak perlu takut. Nah, saya ini menjadi tidak menulis buku karena takut. Takut ditolak, takut dibilang nggak bagus, takut nggak laku gitu ya. Dan itu semuanya nggak usah dipikirkan. Nulis aja dulu, diniatkan. Nah, kalau niatnya baik, selalu ada jalan. Itu yang saya dapatkan. Dan terima kasih dari Teh Indari, melalui Inskrip, buku saya sudah diterbitkan. Dan tunjukin bukunya, tunjukin. Aduh, bukunya ntar tak tunjukin. Oke. Tunjukin Bu. Harus cepat tunjukin ya, karena bentar lagi kita mau materi. Ibu sayang banget kalau enggak narsis di sini ya, nunjukin bukunya. Ada bukunya, cepetan Bu. langsung panik di. Oke. Iya, ini buku saya. Mantap Bu. Sudah tinggal 30 eksemplar, dan itu pun masih ada banyak permintaan. Dan terima dari kasih 100 Teh. Ya, keren. Dari 100, saya belum promo gencar seperti yang Teh Indari ajarkan. Jadi itu hanya promo teman-teman saja yang saya kenal. Dan itu online. Iya, betul. Dan itu online. Keren banget. Karena ini akan sesuai dengan apa yang kita akan bahas di sini. Ada Kang Ege. Kang Ege adalah salah satu mentor saya juga di digital marketing. Ibu, thank you for today ya, Bu ya. Simak terus sampai jam 12. Bye. Ya, thank you. Nah, Teh, alhamdulillah Kang Ege-nya udah hadir nih. Kita langsung silakan hadirkan. Ya. Silakan hadirkan. Oke. Dan saya pakai aplikasi nih, ting 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 ting, kayak pelangi-pelangi gini ya, pakai filter ya Teh ya. Pakai filter gitu. Tuh kan iseng banget ya, sambil nunggu Kang Ege saya pengen kayak hai mentorku, hai.
Hai. Hai Kak Selamat Ege. siang. Ini mentorku yang sering banget jalan-jalan dan tengah malam makan, ya. Jadi tidak boleh dicoba ya, ibu-ibu ya, tidak boleh dicoba. Oke, Itu selamat datang Kang berbahaya. Ege. Oke, oke. Oke, Kita langsung mulai aja langsung. kali ya Teh ya. Boleh, silakan. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Tadi sambil menunggu Kang Ege ya, kita undang Bu Happy dulu nih yang nunjukin bukunya yang udah terbit. Ih, keren banget. Siapa yang mau terbit juga nih bukunya? Langsung hubungin saya ya. Nah, hari ini perdana banget nih kita live bareng sama Kang Ege sama Teh dari Mas Tuti juga. Hari ini kita bakalan bahas terkait tentang melek digital ningkatin nominal. Keren banget nih pembahasan hari ini. Ngomong-ngomong teman-teman tentang melek digital nih, kayaknya kalau kita telat melek sedikit aja ya, kita pasti bakalan ketinggalan dan kita kalau misalkan gak mau belajar hal baru, kita pasti bakal ketinggalan banget. Ibaratnya itu ya, kalau yang lain ini udah lari kencang, kita baru ngumpulin niat buat bangun tidur gitu kan, itu pasti bakalan ketinggalan jauh banget gitu. Nah, itu pasti berbahaya juga buat kita ke depannya. Dan mau tidak mau, teman-teman, kita dipaksa untuk mengikuti perkembangan zaman saat ini. Yang tadinya kita gaptek nih, kita nggak mau untuk mengenal dunia online, kita dipaksa dan dituntut untuk belajar mengenai dunia online. Karena menurut saya nih, teman-teman, ketika kita udah melek teknologi, ketika kita udah melek digital, itu pasti memudahkan kita juga nih ke depannya. Nah, penasaran kan apa yang akan kita bahas hari ini tentang melek digital yang bisa ningkatin nominal. Gimana sih caranya supaya bisa dapet cuan? Nah, biasanya kalau udah ngomongin cuan itu langsung melek semuanya gitu teh kan? Cuan. Biar bisa Langsung melek jalan-jalan. gitu. Nah, karena hari ini kita bakalan membahasnya bersama Kang Ege ya, expert di bidang digital marketing dan Teh dari Mas Tuti. Namun nih, sebelum kita langsung mulai, kita mau kenalan dulu nih sama Teh Indari dan Kang Ege. Barangkali di sini ada teman-teman yang belum kenal siapa sih Teh Indari, siapa sih Kang Ege ini ya. Saya mau membacakan profil singkat terlebih dahulu dari Teh Indari Mas Tuti. Nah, Teh Indari Mas Tuti ini adalah seorang penulis buku yang sudah menghasilkan karyanya 345 plus. Duh, Masya Allah banyak banget nih Teh. Dan merupakan seorang pebisnis di bidang penulisan dan jasa copywriting sejak tahun 2007. Betul ya Teh? Sip. Nah, dan juga founder dan CEO Inscript Kreatif dan founder komunitas Ibu-Ibu Doyan Bisnis dan Ibu-Ibu Doyan Nulis. Sudah 15 tahun menjadi seorang pebisnis dan sudah 27 tahun menjadi seorang penulis. Nah, Teh dari Mas Tuti ini pasti sudah kenal semuanya ya, karena sekarang ini tuh kan lihat langsung pakai baju merah, kerudung merah gitu kan, kacamatanya merah. Sampai waktu itu pernah ada yang tanya gini ya sama Teteh, Teh kok kerudungnya gak ganti-ganti sih? Padahal si lemarinya itu kan merah semua ya Teh ya. Kayak gak ganti, padahal itu udah ganti setiap hari gitu kan. Karena saking senangnya sama warna merah, dan itu pun bisa menciptakan branding untuk diri kita sendiri. Nah, lanjut ya, kita ke Kang Ege. Nah, Kang Ege ini adalah merupakan kreator digital, owner lagi kreatif dan kaos, betul ya Kang? Atau kaos Ya, iya sama betul. aja. Katanya kalau belum sah ke Bandung kalau belum beli kaos cenah gitu Ya. teman-teman. Nah, Dan kalau manggil mau yang saya mau ke juga Bandung gini. nih, Miss Inscript manggil saya gini, oi, cenah katanya gitu. iya, kalau belum sah ke Bandung, kalau belum beli kaos, cenah teman-teman ya. Nah, Kang Ege ini juga merupakan guru saya juga nih karena saya belajar terkait sistemasi Instagram juga bersama beliau, dan menguasai Kang Ege ini menguasai bidang branding dan digital marketing. Pokoknya hari ini bakalan seru banget, dan jangan lupa siapkan catatannya nih. Saya juga mau menyiapkan catatan saya. Ini mind mapping book, ini bisa dibeli juga di Inscript lah. Mohon maaf jadi promosi ya, pokoknya bisa di Inscript, beli di Inscript di Tokopedia, pokoknya bisa langsung check out ya. Baiklah, pokoknya hari ini pasti bakalan seru banget. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai aja ya Teh ya. Silakan Teh, bisa dimulai.
Oke, baik, thank you. Thank you untuk semua yang hadir. Saya lihat di sini juga ada Ibu Azalia Cindy ya, ada sahabat saya, ada Ibu Lisa juga, dan banyak sekali yang hadir. Ada Kak Diah juga ya. Pokoknya kami semua ternyata dikoneksikan oleh digital. Ya, saya belum ketemu sama Ibu Azalia ya, tapi saya sudah pernah nge-zoom bareng sama beliau. Ya, saya pun ketemu sama Ibu Lisa, It's Up Group. Ya. Lalu saya ketemu sama Budiah, itu juga saya dari WhatsApp Group, ya dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya online. Itu kenapa hari ini topik pertama kita munculin di Inscript ya, di live IG-nya itu adalah melek digital ningkatin nominal. Karena gini teman-teman, kita udah 2 tahun lebih ya kemarin-kemarin, kalau sekarang kita sudah endemi ya, kita udah bisa ketemu lagi gitu. Tapi 2 tahun kemarin, perusahaan-perusahaan yang bangkrut ternyata rata-rata itu adalah mereka yang tidak bisa melek digital. Ya, padahal banyak digital itu banyak. Nanti kita akan Kang Egi akan bicara tentang digital itu apa aja sih gitu kan. Haruskah kita semua memahami semua digitalisasi yang ada WhatsApp, ada ini, ada ini. Enggak, ternyata teman-teman saya aja baru paham Instagram itu setelah di-mentoring sama Kang Egi. Harus gini ya, warnanya begini ya, baru paham. Awalnya ya gitu aja, saya di Facebook doang. Setelah di Facebook saya baru di WhatsApp, lalu Telegram. Ternyata Instagram pun menjadi salah satu digital yang memang bisa naikin omset kita. Makanya kalau kita ngomongin tentang digital, saya harus satu persatu nih datengin expertnya. Ya, Kang Ege di bidang apa? Lalu kemudian ada lagi saya mulai belajar dengan Kodeni Santoso, dan saya diajarin landing page, instant payment, dan lain-lain. Saya ikuti teman-teman, nggak ada alasan nggak mengikuti. Karena kalau teman-teman nggak mengikuti, yang ternyata harus dilakukan atau yang akan dilakukan oleh perusahaan Anda adalah nyungsep ya, karena ketinggalan sama semua. Nah, alhamdulillah hari ini ada Kang Ege akan cerita banyak tentang bagaimana caranya step by step melek digital ya, pastinya dari Kang Ege, dan itu pun yang harus kita actionkan. Karena kalau nanya sama orang digital, terus gimana dong caranya supaya kita paham digital? Take action. Begitu dapat ilmu, langsung take action. Kang Ege, dipersilahkan ya. Saya pengen Kang Ege cerita, step by step apa sih yang harus dilakukan oleh kami-kami ini, gitu ya, untuk bisa lebih melek digital dan gak ketinggalan. Dan akhirnya naikin daripada duit kita, cuan kita. Cuan, ini cuan ya. Oke, Kang Ege, silakan. Oke, terima kasih Teh In ya. Buat ngobrol-ngobrolnya di siang hari ini. Jadi nunggu laparnya lumayan agak tertunda gitu. Biasanya begini jam-jam rawan nih. Mamai. Saya penganut besok diet. Besok aja dietnya. Oh, kenapa Kang Ege hilang? Nah inilah satunya Kang Ege ini suka tiba-tiba ngilang ini Vi ya. Biasanya itu kendala. Oh my god ya. Berarti makanya gini teman-teman, saya itu harus siap untuk ngomongin macem-macem ya. Begitu narasumbernya hilang, saya yang ganti. Tuh kan hilang lagi. Ayo, Kang Ege udah masuk lagi. Silakan Vi, langsung di invite kembali. Ulang dong katanya. Pasti diulang Kang. Oke. Ya, jadi teman-teman, Kang Ege ini behind the scene-nya Inscript ya. Kalau teman-teman lihat sekarang pertumbuhan digitalisasi Inscript itu bagus, mentornya adalah Kang Ege. Kalau teman-teman lihat sekarang kenaikan Instagramnya di saya terus bertumbuh, mentornya adalah Kang Ege. Silakan Kang Ege. Oke, mohon maaf, barusan itu mau ngeklik volume malah keklik. Jempolnya kegedean. Buat teman-teman nih yang teman-teman sahabatnya Teh In, teman-teman followernya Teh In, atau teman-teman IDB atau siapapun ini di zaman digitalnya sekarang ini, sebetulnya saya suka di sepetan aja nih sama Teh Indar nih. Ini makan aja sama jalan-jalan aja. Nah, itu salah satu dari pergeseran yang dari asalnya konvensional ke digital. Ini kalau cerita runutan mah gini aja deh. Semua sekarang udah berjalan ke online ya. Kenapa? Karena online tuh lebih murah. Lebih murah. Kalau disebut susah, ya semua namanya bisnis ada susahnya gitu. Cuman lebih murah,
lebih tertarget, sama lebih bisa memperluas jangkauan. Saya di sini sedikit sharing aja. Saya jualan kaos tuh dari tahun 2003. Sebelum saya bikin akhirnya di komunitas Immerse, terus akhirnya bikin konsultan digital marketing, itu saya bikin kaos tuh sampai sekarang. Ya, itu jualannya konvensional. Konsinyasi dari 20%, 25%, sekarang udah 35%. Gitu. Terus saya sewa toko. Sewa toko itu dulu setahun sekitar yang tokonya cuma 3 kali 4 itu sekitar 12 jutaan. Nah, 12 juta 12 juta itu per bulan. Nah, per bulan kali aja sekali 10 aja udah 120 gitu ya. Nah, gitu. Itu kebayang nggak berapa gaji pegawai? Pegawai udah harus banyak. Kalau online ya, kita bisa 1 atau 2 orang pegawai dan dia bisa kasarnya bisa 24 jam kalau online. Kalau offline nggak mungkin dong buka jam 8 pagi, tutup jam 8 pagi. Nah, kapan bukanya lagi gitu kan? Gitu. Nah, di online ini kita geser ke digital itu bisa 24 jam. Kita bisa tidur, tapi toko kita masih buka. Gitu kan? Instagram kita masih buka gitu. Atau marketplace kita masih buka, website kita masih buka. Nah, gitu. Jadi semua itu lebih fleksibel. Saya kemarin jalan touring malam Jumat, jalan balik hari Senin datang jam 10-an lah. Dan itu masih bisa menjalankan apa yang saya jalanin. Saya bisa discuss dengan tim saya bisa cek penjualan, saya bisa nggak tanya juga bisa kontrol di POS penjualan secara online gitu. Nah, jadi buat teman-teman nih yang belum bergeser ke digital, ya bergeserlah dari sekarang. Kenapa? Karena semua orang sekarang udah bergeser ke digital gitu. Dari mana dulu mulainya? Yang pertama dari niat. Niat dulu, karena mikro komitmen itu penting. Kalau istilahnya mah niat kecil lah gitu. Sebelum niat besar, niat kecil atau niat kecil dulu itu mikro komitmen. Dan satu, kita jangan tolak. Jadi jangan menolak si niat baik kita ditolak sama diri sendiri. Misalkan mental blocknya keluar, gitu kan? Saya mah kayaknya nggak bisa. Itu insya Allah nggak bisa. Itu insya Allah nggak bisa. Gitu. Makanya saya diemin aja tuh waktu diskusi sama Tein kok kieu sih gitu kan. Nggak gitu dong gitu kan. Kenapa? Karena anggaplah salah satu channelnya yang pertama adalah Instagram. Nah, kalau kita teman-teman misalkan di UMKM yang di branding, nggak usah brand. Kita Kang Ege kayaknya nge-freeze. Yep. Oh, nge-freeze. Ada nggak? Udah, sip. Nah, dari mana tadi nge-freeze-nya? Dari branding. Oke. Ya. Jadi kita mulai dari Instagram pribadi aja dulu. Nah, Instagram pribadi dulu, kita tunjukin apa kegiatan kita. Misalkan kita senang fotografi, kita jualan buku, kita munculin quote-quote yang berhubungan dengan kegiatan kita. Terus munculin kita punya bisnis apa aja. Terus aktivitas kita apa aja. Nah, karena ini di melek digital gitu, algoritmanya juga kalau follower kita itu adalah follower kita dan follower kita berinteraksi dengan kita, itu yang bukan follower kita itu muncul kita. Nah, itu manfaatin. Jadi meskipun kita followernya cuma sedikit, nggak apa-apa. Follower sedikit nggak apa-apa. Yang pasti kita konsisten. Gitu aja. Jadi kalau mulai bermain di Instagram itu konsisten aja. Posting aja tiap hari atau misalkan seminggu 3 kali 4 kali, tapi konsisten. Jangan sekarang posting, besok enggak, lusa lupa, hari ketiga berikutnya malas, hari berikutnya amnesia. Gitu. Ya, lama-lama amnesia. Amnesianya apa? Pas mau masuk Instagram lupa password. Banyak itu. Banyak kejadian kayak gitu ya. Gitu. Kang Ege, saya langsung tanya jawab aja ya Kang Ege ya. Oke, berarti kalau kita ngomongin tentang digital itu kan banyak, ada marketplace, kemudian ada juga WhatsApp dan lain-lain, terus ada Instagram. Jadi sebenarnya kalau kita mau melek digital itu kita bisa mulai dari apa yang memang kita kuasai dulu atau yang paling dekat dengan kita, betul ya Kang?
Betul. Apa yang kita kuasai, apa yang kita bisa, dan apa yang kita punya. Itu aja dulu. WhatsApp. Nah, WhatsApp. Berapa banyak kita punya nomor kontak di WhatsApp? Bagaimana cara secara digitalnya? Bikin story yang banyak. Story tentang kegiatan kita. Itu story kegiatan kita. Kita bisa share ke grup-grup WhatsApp yang kita ikuti. Atau kita blast juga konten-konten kreatif atau konten-konten marketing kepada grup-grup yang kita ikuti gitu. Ya, lakukan aja bonding sama teman-teman. Karena kan ya melakukan bonding sama dengan melakukan silaturahmi. Ya insya Allah rezekinya datang dari situ gitu. Oke, Terus Kang. kita punya Instagram. Oke. Kang, pertanyaannya adalah, Kang Ege kan tadi bilang bikin konten-konten yang kreatif. Pertanyaannya adalah untuk mereka yang baru memulai membuat konten kreatif itu seperti apa sih, Kang? Ya, membuat konten kreatif itu kita sesuaikan dengan target market aja kita. Tapi yang pasti zaman sekarang kalau misalkan kita jualan buku, nah berarti kan apa yang harus diangkat itu mungkin edukasinya ya. Edukasi sama informasi. Cuman selingin sama entertain. Nah, entertain ya kayak teteh nih, kadang-kadang lucu-lucuan gitu kan, jual buku. Jadi orang lain merasa terhibur. Kayak gitu aja. Nah, emang kadang-kadang kalau kita ngobrol pede. Tapi begitu kita ketemu kamera sendiri dan padahal itu nggak dilihat, itu nggak pede. Sulit tuh kayak gitu. Cuman kalau nggak dimulai dari kita sendiri, orang lain udah kecepatan larinya. Gitu. Karena buat saya sih prinsip saya orang pinter itu kalahnya sama orang cepat. Gitu. Seplanning apapun bagusnya, terus sepinter apapun kita akan kalah sama orang yang cepat. Kenapa? Karena mereka jalan dulu sambil mikir. Kalau kita mikir terus nggak jalan-jalan, nah itu yang itu. Makanya lakukan aja apa yang kita bisa, apa yang kita punya, ya udah jalanin aja itu gitu. Kang, tadi ada yang ngomong kayak gini, oh pantesan IG-nya Teh In sekarang bagus banget, ternyata katanya di mentoring sama Kang Ege, gitu ya. Kang, itu juga sebenarnya saya sendiri juga IG ada, tapi nggak keurus karena saking jatuh cintanya sama Facebook, saking jatuh cintanya sama WhatsApp gitu ya. Nah, Kang Ege, kalau Instagram nih, prospek Instagram nih, saya sekarang bikin kegiatan nih, one day, one IG live gitu ya. Nah, kira-kira itu menarik nggak sih Kang Ege? Itu akan ada imbasnya nggak sih untuk follower kita atau apa? Mungkin Kang Ege bisa kasih sharing terkait dengan program barunya Inscript ini. Ya. Program barunya di Inscript ini, di Teh In ini luar biasa nih, karena nggak semua orang bisa konsisten untuk live tiap hari. Itu satu. Baru mulai hari ini, Kang. Ya, dimulai dari hari ini, besok dan lain-lain mungkin kita bisa diskusi sama siapapun gitu. Ini apa namanya akan berefek besar mungkin, tapi tetap satu kuncinya adalah cuma dua. Tekun sama sabar. Itu bisnis apapun itu tekun sama sabar, biarin aja. Kita capek, kita rugi, kita untung, itu adalah bagian dari resiko ya. Gitu. Nah, ini nanti akan ngefeknya ke engagement Teh, bukan hanya follower. Kalau follower mungkin ya anggaplah pergerakannya kalau di awal-awal nggak terlalu signifikan. Tapi engagementnya itu akan kebangun dan nanti akan lebih besar. Kenapa? Karena konten-konten kita dianggap relevan sama audiens, sama Facebook, sama Instagram itu nanti disebar luaskan lebih banyak, gitu. Misalkan karena normalnya itu engagement rate Instagram itu di kita itu 1-2%, itu sampai 2%. Nah kalau kita udah bisa lebih dari 2% itu udah luar biasa. Gitu. Misalkan follower kita 1.000 gitu ya. Itu paling yang lihat itu kita 20 orang gitu. Nah bagaimana untuk menciptakan biar engagement rate kita naik, ya salah satunya adalah kita bikin konten kreatif, salah satunya adalah kayak live kayak gini. Karena hanya ngobrol-ngobrol ya, ngalor ngidul, tapi ya mudah-mudahan ada manfaatnya, tapi itu bisa naikin deh. Oke, siap. Kang, kan dalam satu sarana digital ya, ini contohnya Instagram deh ya, kita ngomongin Instagram ada Reels, ada Feed, kemudian ada IG Live, kemudian ada IGTV gitu ya. Sebetulnya yang paling impact ya, kalau gini, kalau kita ngerjain semua somehow nih untuk yang baru memulai,
asa gimana ya, mungkin terasa berat ya karena feed harus diurus, reel harus diurus, bikin video juga, IG live juga, IGTV juga. Nah, kalau untuk pemula nih Kang, saya juga termasuk pemula nih di Instagram. Lebih penting yang mana sih gitu yang dilakukan dari sarana-sarana yang ada ini? Nah, dari sarana yang ada kan ada buat feed di single image, ada story, kemudian kita bisa bikin konten yang carousel. Carousel itu yang banyak ya, yang beberapa konten ya, slide ya, sama IGTV udah nggak ada sekarang. Oh, udah nggak ada ya? Ganti sama reel. Ya, jadi kalau kita ngupload video itu udah pasti masuk ke reel. Nah, kalau ditanya mana dulu untuk pemula, saran saya itu main reel dulu. Kenapa? Karena jangkauannya dia akan luas, algoritmanya akan luas. Ini contoh, kita punya foto nih, nggak bergerak, tapi masukin ke reel, masukin foto beberapa kali, terus cari musik yang lagi hits, musik yang lagi hit di reel. Nah itu akan orang lain kalau misalkan nonton konten dan kebetulan musiknya adalah musik A, nanti musik yang A itu yang dipakai sama kita akan kesuggest, dia akan muncul, gitu. Algoritmanya seperti itulah kurang lebih ya. Nah, jadi manfaatin buat naikin follower atau buat naikin engagement, banyakin reelnya aja dulu. Ya, sekali-kali foto selfie atau foto produk atau apa kirim gitu. Nah, kalau buat yang pemula sih ya mau nggak mau reel. Nggak selalu harus video kita ngomong, video kita shoot, kita bisa ambil kok. Misalkan download video-video yang dari reel itu kita repost. Bisa repost. Oh, kalau repost kayak gitu tidak menyalahi hak cipta itu? Nggak ada masalah. Kan ada repostnya. Oh, iya betul. Kan muncul. Nggak ada masalah teh. Itu adalah salah satu sopan santun atau attitude di sosial media. Kan kita repost ada muncul. Oke. Atau kita bisa download, ada downloader buat reel juga ada, bisa diinstal buat teman-teman. Banyak kok gitu, mana aja yang cocok dengan kapasitas handphone kita. Nah, nanti kita download dan kita bisa ulang uploadnya. Oke. Gitu. Bisa download video-video, misalkan video-video, banyak kok video-video gratisan. Kita download, nanti pas begitu kita upload, kita edit dulu kata-katanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalkan kita ngupload orang lain yang lagi jalan kaki banyak tuh, atau lagi di pantai, itu download. Begitu kita upload, kita masukin, misalkan kita masukin quote-quote di hari Jumat gitu kan, atau quote-quote yang berhubungan dengan buku, atau quote-quote dengan berhubungan dengan jualan kita gitu kan, itu nggak apa-apa. Itu karena di mereka juga kan gratisan, kita bisa edit, masukin video musiknya, nanti upload. Oke, baik. Terus riset kita jam berapa aja cocoknya, misalkan pagi, siang, sore, atau malam. Nah, nanti akan ketahuan kita paling cocok di mana. Tapi kalau mau nyoba setelah asar, sekitar jam 4, naikin itu biasanya lebih tinggi. Kalau jam segini, Kang? 11-12? Jam segini nggak ada masalah. Jam segini justru keren. Kenapa? Karena menjelang orang makan siang. Makanya tadi saya cerita, oh ini bisa lumayan nih sambil ngeganjel makan siang. Kerjaan udah mulai menurun, persiapan makan siang, keluar misalkan jam 12, ke warung belum beres masakannya, atau kita keluar kantor juga mau kemana jam segini udah makan. Nah, ini kan IG Live ini bisa jadi bermanfaat buat teman-teman gitu. Oke, baik. Gitu. Kang, di sini sudah ada pertanyaan nih, Kang. Ada 2 pertanyaan dari Kak Diah dulu ya. Mau nanya soal branding. Kalau profesi ada beberapa bidang yang ditekuni, apakah harus punya IG yang berbeda-beda untuk tiap bidang, sementara satu akun aja masih belum optimal? Nah, profesinya ini menempel di orang atau menempel di brand atau di produk gitu? Kayaknya di orang deh. Nah, kalau di orang nggak usah, satu aja. Satu aja, kita nanti di bio-nya munculin. Misalkan EG Teguh Gumilar gitu ya. Nah, profesinya apa? Nanti dimunculin. Misalkan punya brand apa, dia sebagai apa, terus dia ngapain aja. Nah, di bio-nya itu dilengkapin. Kenapa di bio-nya dilengkapin? Karena nanti kalau itu menjadi keyword di Instagram itu, kan ada searching ya. Gitu kita cek, misalkan digital marketing. Nah, insya Allah yang kita kesuggest juga gitu, atau branding, atau misalkan jualan
jualan bakso kemasan gitu kan, kita juga di bio tulisin juga bakso, nggak apa-apa. Karena justru yang kita banyak profesi, kalau yang di branding justru personal brandingnya. Oke, baik. Contohnya nih teman-teman, saya di Instagram itu sebagai penulis buku. Tapi somehow juga saya di sana juga bikin namanya itu saya juga ngajar gitu ya di bisnis ya. Ngajar bisnis untuk ibu-ibu. Lalu sekarang itu di bio-nya Instagram itu ada beberapa landing page Rebelio yang menjelaskan profesi saya itu apa. Karena ngurus satu saja nggak keurus, apalagi kalau banyak, bener nggak Kang Ege? Ngurus banyak. Bisa nggak makan setiap hari ya. Betul. Oke, nah ini ada bio itu kita masukin link. Oke, ada dari Kak Emma. Betul, suka lupa password, akun baru belum paham banget. Nah, akun baru punya beberapa sempat lupa password, sekarang passwordnya udah ingat. Nah, ini berarti belum paham banget. Supaya paham stepnya, balik lagi kata Kang Ege, mulai aja kita dari real ya. Karena yang lagi ngehits itu adalah real ya. Mulai dari real ya, Kang Emma. Kak Emma mungkin bisa di-share ulang Kang Ege. Ini karena belum paham banget nih, katanya gitu Kang Ege. Mangga Kang Ege? Oke. Yang belum paham banget, yang pasti satu, kita bikin nama akun yang sesuai dengan kita ya. Kalau akun jualan ya bikin nama akunnya adalah akun jualan. Tapi kalau akun personal ya nama kita yang sebagai brand jualannya. Yang kedua, itu di bio harus dijelasin apa kegiatan kita. Kalau itu akun adalah pribadi gitu ya. Terus yang akun pribadi juga kalau bisa dirubah ke akun profesional. Nah, ke akun profesional misalkan kayak saya gitu, masuk akun profesional jadi digital creator gitu. Itu harus jadi akun profesional ya. Yang berikutnya adalah di bio-nya. Dilengkapi semua apa yang bisa menerangkan secara singkat itu kita siapa. Gitu ya. Kita siapa, kita punya apa, kita punya brand apa, kita kegiatan profesinya sebagai apa. Itu masukin ke situ. Nah, yang berikutnya yang keempat itu masukin link. Linknya kayak tadi yang seperti Teteh ceritain, bikin link tree gratis kok. Gitu. Nah, di situ setiap brand kita munculin tuh misalkan ada link Shopee-nya masukin. Ada link page WhatsApp-nya masukin, ada link landing page-nya masukin, kayak gitu. Nah, terus kemudian baru ke isinya di feed. Nah, di feed ini kan itu sekarang ada 12 kolom ya. Kalau dulu 6. Kalau kita lihat langsung sekali buka itu 6, terus 9, sekarang 12. Nah, untuk yang pertama posting, kalau bisa 12 masukin semua. 12 masukin semua. Nah, dari 12 itu satu ada yang ngomongin tentang kita, ngomongin tentang profesi kita apa, misalkan kita jualan buku satu. Yang kedua postingan berikutnya adalah misalkan jualan kaos juga. Yang ketiga itu misalkan kita sedang traveling kemana, lagi camping misalkan, posting gitu kan, cerita sambil bawa buku misalkan. Nah, itu keren tuh. Nah, kita sambil nunggu ternyata di camping juga bisa tempat yang enak bawa buku misalkan. Terus kemudian kita lagi kongkow tuh sama teman-teman misalkan ya, kayak lagi makan tuh malam, nggak apa-apa cheating sedikit gitu kan gitu. Nah, 12 itu diisi semua. Nah, baru setelah 12 diisi itu baru kita misalkan rutin tiap hari isi kayak gitu. Oke, Kang Ege. Oke. Editorial plan lah gitu. Kang Ege, jadi ketika kita buka IG orang, itu kan biasanya orang langsung lihat si 12 itu. Nah, jadi si 12 itu harus memang menjadi cerminan kita. Kita itu siapa dalam 12 postingan itu. Jadi untuk yang baru bikin dulu desain ya. 12 itu mau masukin apa dulu? Ya minimal kalau misalnya bisa nih Kak, bisa nggak Kang? Kita feednya diisi 12 dulu, lalu kemudian kita mulai aktif di reel, karena orang kalau lihat feed udah jelas kita itu siapa. Kemudian akhirnya kita mulai isi-isi reel. Itu bisa sebenarnya ya? Bisa seperti itu. Ini kan kuncinya kalau misalkan kosong banget. Tadi kan pertanyaan ini belum baru password dan baru memulai gitu. Nah, itu kalau kosong banget isi aja 12 baru memulai. Tapi kalau yang sudah isi, nah bisa langsung dibikin kayak kalender feed-nya ya. Nah, kalender feed-nya dibikin disusun kita mau ngomongin apa aja tiap harinya.
Gitu. Oke, katanya makin greget katanya ya. Sampai ini ada Bu Dokter dia, Bu Dokter Novita bilang, ih keren banget, baru tahu kalau engage 2% udah terbilang tinggi. Baru 1 bulanan ini live lumayan nambah follower. Nah Kang mau bertanya untuk Tuh, kan? engagement, lebih baik branding orangnya atau branding produk? Nah, kalau kita multi produk, kita punya beberapa profesi, dan kita UMKM, yang di branding orangnya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita UMKM nih, ya kita mau jual baju, kita mau jual buku, besok minggu depan kita mau jual bakso, orang lain nggak akan lihat produknya, tapi lihat orangnya. Gitu, lihat orangnya. Kecuali kalau kita emang mau nge-branding si produk secara khusus. Nah, itu boleh. Nanti kita runut aja lagi secara brandnya, gitu. Jadi kalau mau mana dulu ya orangnya ya lakukan dalam satu akun dulu. Iya. Oke. Gitu. Ada lagi pertanyaan, wah rame Kang ya. Kita juga nih baru live pertama, lumayan lah yang nonton 13, 12, tadi paling banyak 15, tapi ini baru tahapan pertama teman-teman ya. Saya punya target yang nonton itu nanti bisa ribuan, tapi harus take action dan konsisten, benar ya Kang ya? Oke. Ada yang nanya gini, Kang, mengubah susah. Konsisten itu susah, makanya harus saling diingatkan. Saya itu suka diingatkan juga sama Kang Ege. Itu kenapa IG-nya begitu gitu? Itu biasanya yang dimarahin Miss Inscript gitu ya. Kemarin itu Kang lucu Kang, ini cerita aja. Jadi saya itu kan suka gatelan. Akun saya itu kan sebenarnya yang posting-posting itu si Miss Inscript. Lalu kemudian saya gatel, ada kegiatan langsung saya posting. Miss Inscript langsung screenshot IG saya dan bilang, Teteh, kenapa Teteh posting sendiri? Ini jadi merusak feednya, katanya ya. Nanti saya dimarahin Kang Ege. Terus, maaf, saya langsung gitu ya. Gitu nanti ke depannya sama Miss Inscript lagi. Oh, pokoknya Kang Ege ini luar biasa mengubah kami. Oke Kang, ada pertanyaan selanjutnya. Cara mengubah ke akun profesional gimana sih Kang? Kata Kak Eis. Nah, ini agak panjang sih ya, cara merubah akun profesional, harusnya sambil presentasi. Mungkin nanti bisa next, bisa dijadwalkan. Jadwalkan, Vi. Ya, jadwalkan ya. Bagaimana merubah akun pribadi ke akun profesional, dan kita harus ngapain aja di situ dan fungsinya buat apa. Gitu. Teh, jadwalin aja Teh, nanti kita itu, Teh. Tapi izin saya edit dulu ya. Mengubah bukan merubah ya, Kang. Penulis komen. Oke, lanjut Kang. 12 di sini, maksudnya 12 di feed ya Kang. Harus bersamaan apa pakai jeda? Kalau untuk yang awal kosong nggak apa-apa, skala bersamaan juga nggak apa-apa. Oke. Yang kosong banget ya. Oke, boleh bersamaan, boleh dijeda ya. Jadi, tapi kalau misalnya orang udah begitu masuk feed Anda, 12 itu dia tahu ya, Anda itu profesinya apa. Oke, dari Kak Dia, IG saya sudah masuk dashboard profesional, padahal follower baru sedikit. Ih, mantep banget. Itu gimana tuh, Kang? Kan keren kan? Dari situ kita bisa baca, kalau kita pakai IG profesional, berapa engagement rate kita, berapa kenaikan follower kita, berapa orang yang nonton story kita, berapa orang yang nge-like atau nge-like, dan di situ bisa dianalisis ya, dianalisis ternyata audien kita itu umur berapa sampai berapa gitu. Terus kita itu postingan yang paling efektif itu di jam berapa, terus sama yang lihat postingan kita itu dari daerah mana aja, itu bisa dianalisis. Jadi kalau nantinya buat jualan dan akhirnya bisa diiklankan, kita bisa target market. Oke. Gitu, kita bisa ditargetin. Dashboard profesional itu apakah kita yang mengajukan atau itu secara otomatis muncul? Otomatis muncul. Oh, otomatis kalau muncul. Kita udah pindah. Oke, baik. Pindah muncul. Oke, baik. Dan itu juga nanti bisa lebih enak lah bacanya gitu. Gitu. Oke. Ini Kang langsung pada semangat. Siap Kang, bakal ikut lagi kalau ada live-nya.
tiap hari bakalan ada. Yes. Tiap hari bakalan ada, dan Kang Ege sudah masuk jadwal akan menjadi mentor kita juga, dan kita akan secara berkala Kang Ege ini akan muncul di IG Live kita. Oh, keren banget. Ada di sini juga, thanks Kang, dapat feel-nya. Berarti buat branding penulis Inscript bisa optimalin akun pribadi. Ih, bener banget, bener banget. Bisa dong. Bisa banget. Bisa dong. Iya, Nanti Kang. di feed-nya buat branding jualannya, nanti jualannya masukin di bio, link yang kayak tadi cerita, Yes. pakai link tree, munculin landing page-nya itu di situ. Makanya kalau saya lihat ya, kayak misalnya Kodeni Santoso, dia ngiklan, kemudian dia cek ya ke bio gitu ya, cek ya ke bio, karena orang nggak bisa langsung itu ya, langsung ke bionya ya. Oke, Kang, saya mau kenalin, di sini ada sahabat saya tahun 2008, namanya Kang Agung Fatwa, ya, seorang motivator dan juga akan diundang di sini, dan beliau ini adalah Wakil Ketua Gerakan Ekonomi Kreatif Bandung. Sigana Kang Ege kudu join di sana ya. Arfi boleh dong, Kang Agung. Ya. Iya benar, sama Kang Ege kenal sama Kang Afif? Balan saya itu. Astagfirullahaladzim, kurang tehnya, berartinya satu ini lagi. Arfi boleh dong diundang, di-invite Kang Agung, kalau Kang Agung bisa. Kang Agung bisa ya untuk ngobrol dulu sebentar, karena Kang Agung juga bilang ya aktif ya di digitalnya. Kalau di Instagram itu maksimalnya tuh 3 orang yang bisa bergabung. Saya pernah 4 orang. Nggak bisa 4. Saya pernah 4 orang. Bisa. Bentar. Bisa 4 orang, karena saya pernah berempat sama Kodeni Santoso waktu itu. Oke, bentar. Oke. Lebih juga bisa. Oh iya. Oke. Udah diundang, tinggal di ACC aja sama Pak Agung ya. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi. Kayaknya dari jangkauan postingan ya, Kang, ya, untuk bisa jadi dashboard profesional, bener ya? Enggak kok. Enggak ya? Justru malah kalau dengan dashboard profesional, jangkauannya masih bisa kelihatan lebih luas gitu. Oke. Lalu di sini bisa dibaca jangkauannya. Nah, ini ya, kayak saya posting sesuai insight. Paling rame di jam berapa? Apakah sudah benar? Benar gitu ya, Kang? Iya, sesuai insight. Oke. Misalkan ya, insight kita ramenya jam 4 atau jam 6 sore. Nah, postingnya 1 jam atau setengah jam sebelum jam itu. Oke, baik. Gitu. Dan mohon maaf, Pak Agung ini memang cukup sibuk, jadi hari ini nggak bisa terima undangannya kita, padahal saya pengen banget memperkenalkan ya. Dan kayaknya memang Kang Ege itu harus masuk ke Gerakan Ekonomi Kreatif sama Kang Afif ya. Dan saya juga sekarang sudah mulai terkoneksi dengan teman-teman Gerakan Ekonomi Kreatif, dan insya Allah kita bakalan rame ya, karena sesama pengusaha ini akan ada satu wadah saling menginspirasi ya, dan mudah-mudahan Inscript bisa menjadi salah satu wadah untuk menghadirkan para expert di sini, Kang Ege ya gitu. Oke, Kang Ege, mungkin bisa ada arahan lagi untuk teman-teman yang ada di sini yang merasa aku tuh masih baru mulai. Oke, silakan Kang. Ya, oke, yang baru mulai bingung cara ngedesainnya kayak gimana, nggak bisa nggak bisa ngedesain pakai ini salah satu contohnya buat desain ya, nggak bisa ngedit foto, nggak bisa ngedit desain, buka aja Canva, gratisan kok, tinggal nempel-nempel foto, nanti bisa posting gitu. Atau kita tanpa diedit juga di handphone bisa kok, di handphone edit foto biar lebih kece gitu ya, lebih eye catching gitu, itu bisa. Jadi memulai dari apa yang kita bisa dulu. Kenapa? Kalau misalkan kita udah bayar orang-orang profesional, ya kita harus siapin budget. Kecuali emang kalau kita udah siap scale up, itu boleh. Gitu. Tapi kita lakuin diri sendiri. Jadi biar apa? Biar kita tahu nanti yang mau dikerjain apa. Kenapa? Karena Instagram atau brand kita itu adalah anak buat saya. Nah, kalau saya sih prinsipnya gitu. Kalau anak kan pasti harus diurus sendiri dulu ya. Jangan diurus dulu sama orang. Nah, baru kalau udah bisa sanggup dilepas, lepas. Gitu. Lakukan dulu. Gini, triknya adalah posting 40 hari secara konsisten, apapun itu terserah. Yang penting posting dulu tiap hari konsisten, itu biasanya akhirnya jadi kebiasaan. Gitu, nggak apa-apa, belum ngurut, nggak apa-apa, tapi posting dulu 40 hari secara konsisten, tiap hari, jamnya bebas. Ya, nanti setelah itu baru kita biasanya udah kebiasaan. Gitu. Oke, dipaksa ya 40 hari ya. Dipaksa. Jangan aduh tetap susah nih 40 hari, paksa dulu. Karena kalau udah 40 hari paksa ternyata nggak perlu dipaksa karena itu jadi kebiasaan. Betul gitu, Kang?
Udah jadi kebiasaan. Betul, Oke. udah jadi habit aja. Udah. Jadi kayak merasa, aduh saya belum makan nih, gitu. Gitu. Aduh, kayaknya memang seru pisan ya sama Kang Ege di sini. Kada dari Kang Daya ya. Saya juga lagi belajar Kang, belajar otodidak. Tekuna naon ya Kang otodidak ya? Tekuna naon banyak. Apalagi sekarang betul, apalagi sekarang bisa dibilang setiap jam 11 sampai jam 12 teman-teman bisa belajar langsung bersama Inscript dan gratis. Saya akan hadirkan para expert di sini yang bikin ketagihan ya. Lalu ada yang nanya gini Kang, aduh pantesan ya IG Teh Indari itu jadi keren karena ternyata ada Kang Ege yang jadi mentornya. Boleh ya, berarti teman-teman follow sama Kang Ege, nanya-nanya tentang Instagram, tanya-tanya tentang digital marketing, tinggal follow aja. Ya nanti boleh nanya juga, kalau lagi kreatif itu bisnisnya apa sih, jasanya apa? Boleh tanya saja sama Kang Ege ya, karena saya sendiri juga berguru kepada Kang Ege. Kang, mungkin ada closing statement untuk teman-teman di sini terakhir? Closing statement saya satu sih, di dunia digital ini ya, itu apa yang pasti mah dikerjain aja, mulai aja dulu, nato lah gitu. Jadi harus apa namanya, dilakuin dulu nanti akan kebaca kemana arah kita gitu. Daripada kita planningnya banyak, planning yang bagus tapi tanpa dikerjain, itu juga nggak akan jadi apa-apa. Gitu. Oke. Ya, gitu, action aja. Action aja. Tadi kayak gini, gitu. Satu. Ya, let's do it, make do it. Nah, let's do it, make do it. Melek digital, naikin nominal. Itu mah udah jelas ya teman-teman ya. Ini baru sedikit loh kita kupas dari Kang Ege. Masih banyak ilmu yang lain. Saya aja itu gemas, kayaknya pengen belajar tiap hari ya. Tapi alhamdulillah Kang Ege membersamai. Terima kasih kepada guru saya Kang Ege untuk hari ini hadir. Sampai ketemu lagi. Silahkan Miss Inscript. Oke, Masya Allah, Teteh, Kang Ege, terima kasih hatur nuhun. Hari ini ilmunya daging banget buat kami semuanya. Dan pastinya kita juga langsung melek sama digital ya. Yang tadinya kita, apa sih Instagram gitu kan? Apa sih, saya mah nggak bisa main Instagram gitu kan? Tapi sekarang kita bisa memanfaatkan Instagram. Ibaratnya nih ya, kalau misalkan kita udah melek digital, itu pasti memudahkan kita juga ya, Kang. Dan bisa memangkas yang tadi kata Kang Ege bilang, yang tadinya ada toko offline, kita bisa cuman di rumah aja gitu ya, dan langsung bisa kirim-kirim juga ke semuanya gitu. Jadi pokoknya hari ini terima kasih banyak Kang Ege, dan saya juga dapat insight banyak tuh. Saya juga nulis banyak banget ya pokoknya. Makasih banyak ya Kang Ege, dan terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya, dan saksikan live kita. Insya Allah akan hadir setiap hari pukul 11 sampai 12 siang, akan menemani teman-teman semuanya sambil istirahat makan siang. Oke, jadi insya Allah nanti kita bakalan ketemu lagi besok bersama dengan bintang tamu lainnya. Ya, terima kasih Kang Ege, terima kasih Teteh, terima kasih semuanya. Saya Miss Inscript mohon pamit izin undur diri, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.